Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Fokus, konsentrasi, ya, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya, wow, Temperance, teman-teman. Temperance muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya, secara visualisasi tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa loh, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena, ya, aku melihat seperti bakal segala sesuatunya itu akan berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan, kamu inginkan. Kenapa? Seperti ada sebuah manifestasi atas doa-doa kamu. Ketika ada sebuah manifestasi atas doa-doa kamu, teman-teman, ya dikabulkannya doa-doa kamu. Itu artinya berpotensi berpeluang. Adanya ikut campur tangan Tuhan langsung. Ya, teman-teman. Adanya ikut campur tangan Tuhan tentu dong. Jadi, apa sih yang nggak mungkin? Ya, maka kun fayakun. Kali ini, semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya, baik dari ekonomi, ya kan? Kemudian baik dari kesehatan, asmara, usaha bisnis itulah. Oke. Nah, kemudian pada kata yang ketiga aku punya The High Priestess. Ini juga berkat kesabaran kamu. Oke. Kemudian tingkat spiritualitas kamu juga cukup bagus. Artinya mungkin hubungan kamu dengan Tuhan masing-masing itu bagus, teman-teman. Ya, kamu orang yang selalu bersabar mungkin ketika diberikan ujian. Kamu orang yang eh, gimana ya teman-teman, ya nggak putus-putus lah. Artinya dari ikhtiarnya, kemudian dari doanya itu selalu seimbang, selalu balance, teman-teman. Ya, jadi mungkin karena adanya hal-hal inilah, teman-teman, yang membuat doa kamu itu menembus langit. Ya, ketika doa seseorang itu menembus langit, jadi disitulah nantinya ya Tuhan akan mungkin mengirimkan sesosok malaikatnya untuk membantu kamu, teman-teman. Ya, perumpamaan itu mungkin kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, ya kan, dan kemudian mungkin sebuah perumpamaan itu seakan-akan ada sebuah energi positif yang membuat kamu tuh bersemangat, ya, ataupun membuat nantinya rezeki akan datang dari segala penjuru arah, teman-teman. Seperti itu, ya. Next, pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir. 7 cangkir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang bagaimana sih apa namanya, teman-teman, impian, harapan, ya keinginan kamu ya. Wajar lah ya, namanya juga manusia, teman-teman, butuh kehidupan yang lebih baik ya. Karena di sini aku lihat ya impiannya, harapannya, keinginannya agar ekonominya bisa lebih baik, meningkat. Kemudian ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik, yang selama ini selalu mengganggu, mengusik kehidupan kamu. Ya, kemudian mungkin tentang impian-impian kamu yang lain itu sama, teman-teman. Nah, berbicara terkait dengan orang-orang yang toksik, dapat aku akui, teman-teman, banyak banget orang-orang yang bermanipulatif, ya. Orang-orang yang mungkin dikatakan iri, dengki, bermuka dua, itu banyak macam-macam ya. Jadi di sini kamu juga wajib berhati-hati dan waspada, teman-teman. Karena memang dari orang-orang inilah yang mungkin selama ini selalu menghambat kamu untuk sukses dan berhasil. Tapi kali ini, teman-teman, aku yakin kok dengan hadirnya kedua kartu ini, ya,
Ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu dalam pekan ini yang akan mengalami sebuah perubahan-perubahan ataupun dampak yang sangat-sangat positif. Amin. Oke, next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat teman-teman kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Libra dalam pekan ini bagaimana ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Fake of Wands. Kartu tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan. Oke, ataupun finansial ekonomi teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya, menjelaskan tentang bagaimana ya sebuah pencapaian itu, bagaimana tentang harapan itu, bagaimana tentang kerja keras itu yang akan mendatangkan adanya sebuah kabar baik untuk keuangan kamu dalam pekan ini. Berbicara masalah keuangan, tentu ini sesuatu hal yang mungkin semua orang berharap ya agar keuangannya bisa lancar dalam pekan ini, gitu teman-teman ya. Dan aku yakin pula dengan datangnya kartu pertama ini teman-teman, ini cukup menjawab banget tentang bagaimana keuangan itu nantinya ya akan benar-benar mengubah total kehidupan teman-teman Libra menjadi semakin lebih baik. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya Raja Cangkir, ada King of Cups. Jadi memang dari kartu kedua ini, Raja Cangkir ini teman-teman menggambarkan secara visualisasi tentang bagaimana kehidupan kamu nantinya akan semakin mapan. Bagaimana kehidupan kamu nantinya akan semakin makmur. Ya, bagaimana kehidupan kamu nantinya akan ya penuh dengan kesuksesan lah teman-teman. Dan mungkin gambarannya adalah kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling sukses tersukses dalam pekan ini insya Allah. Teman-teman ya. Berarti memang ada rezeki yang super berlipat ganda nanti ya. Amin ya. Oke, wow. Pada kartu yang ketika aku punya King of Pentacles, ada Raja Koin muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Nah, oke. Dari kartu ketiga ini, teman-teman, ya berbicara terkait dengan masalah keuangan. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa ya, lagi dan lagi sebagai energi penutup. Ada kelimpahan materi rezeki juga, teman-teman, pencapaian lagi, penaklukan lagi, ya, dan bahkan pada momen ini seolah-olah itu banyak impian kamu yang tercapai loh. Contoh ya, ketika usaha ataupun ketika keuangan kamu, mohon maaf, memang benar-benar lancar, berlimpah. Tentu disinilah kamu akan bisa ya, membahagiakan mungkin ya impian kamu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi ya, orang tua, pasangan, anak, ya, dan bahkan termasuk impian besar kamu selama ini apa, teman-teman? Ya, mungkin kamu ingin membeli mobil yang bagus ya, kemudian rumah, kemudian sawah dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak impian-impian ya. Ya tetapi paling tidak keuangan kamu dalam pekan ini sangat bagus kok teman-teman ya. Insya Allah keuangan kamu bakal berlipat ganda deh. Ya, berlimpah banget. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini. Sudah berumah tangga ya? Oke, bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang sudah berumah tangga dalam pekan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords teman-teman. Ya, ataupun kartu pedang. Kartu pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang sudah berumah tangga. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya, yang menjelaskan tentang kondisi kehidupan rumah tangga kamu yang dimana ya ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan pencapaian dan keberhasilan. Jadi energinya sangat positif. Nah, kemudian aku punya The Chariot. The Chariot ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keselarasan energi ya. Antara kamu dan pasangan kamu itu selaras, teman-teman, seimbang. Ya, artinya sama-sama punya tujuan untuk sukses, untuk berhasil. Jadi enggak berbeda tujuan nih. Terkadang di dalam kehidupan rumah tangga yang membuat itu masalah adalah perbedaan pendapat, perbedaan tujuan dan pandangan kehidupan. Itu yang akan membuat rumah tangganya itu biasanya akan
berantakan. Tetapi ketika memiliki satu pandangan, satu tujuan, teman-teman, maka niscaya ya itu akan semakin mempercepat kesuksesan dan juga keberhasilan. Paling tidak memang kehidupan rumah tangga kamu sangat harmonis, laras banget. Nah, wow, aku punya The Star. The Star muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi rezeki kamu ya untuk kehidupan rumah tangga kamu yang akan lebih baik, lebih berlimpah ya. Kemudian semua elemen ada bersama kamu, elemen-elemen positif, teman-teman, yang membuat apa ya, daya tarik ya. Daya tarik apa untuk rezeki datang ya, kemudian membuat rumah tangga kamu juga sejauh ini ya cukup adem lah ya, teman-teman, walaupun ya masih lah ataupun pernah mengalami beberapa masalah. Ya, aku rasa itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi yang aku lihat memang semuanya dapat terselesaikan. Ya, memang cenderung sih teman-teman Libra, kamu orang yang cukup bijak ketika menyikapi sebuah masalah, dan kamu orang yang bisa menjadi penengah ya, teman-teman, ketika ada masalah yang terjadi ya, untuk orang lain juga seperti itu ya, sama. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Wow, ada Ace of Cups ya. Ini katanya menggambarkan tentang sebuah keberuntungan dan keberkahan, teman-teman. Ya, keberkahan apa? Nah, aku punya fake out sword juga. Aku ini kartu yang menggambarkan, teman-teman ya, teman-teman, mohon maaf, tentang bagaimana sebuah tantangan baru itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, sebuah tantangan yang baru ini apa ya, teman-teman? Ya, ternyata ini ada pengusik, ya, ada pihak ketiga yang berpotensi datang hadir ya, teman-teman. Jadi wajib waspada dan berhati-hati banget nih. Jangan sampai nih ketika hubungan kamu saat ini sedang bagus-bagusnya, baik-baiknya, teman-teman ya, baik-baik saja, ternyata nanti bakal hadir datang perusuh ya, perusak di dalam sebuah hubungan, teman-teman. Ya, jadi usahakan, upayakan sejauh sebisa mungkin, teman-teman, untuk menghindari nih ya konflik-konflik yang ada. Biasanya konflik yang ada timbul ini karena adanya kesalahpahaman, teman-teman. Ya, jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang baru dikenal. Contoh terhadap lawan jenis lah, teman-teman. Aku rasa itu sesuatu hal yang wajib untuk dihindari saat ini ya, untuk menghindari yang namanya kesalahpahaman sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 9 tongkat, teman-teman. 9 tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, teman-teman ya, tentang kehidupan kamu yang dimana kalau dikatakan mungkin, mohon maaf ya, lagi terpelenggu ya, lagi nggak bersemangat, seakan-akan kok kehidupan kamu selalu penuh dengan kegagalan ya, kegagalan di dalam menjalin sebuah hubungan dan kegagalan sebelum menjalin sebuah hubungan, seakan-akan memang ada energi yang menutup. Nah, ternyata ada kabar baik dan kabar gembira, teman-teman, dua cangkir. Ya, ini katanya menggambarkan bahwasanya dalam waktu dekat ini insya Allah, teman-teman, kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup ya. Seseorang yang sangat berkomitmen dan bahkan dia adalah seseorang yang selama ini mungkin menjadi harapan dan impian kamu ya, teman-teman. Ya, ataupun mungkin ini mengenai tentang perjuangan kamu ingin mendekati, mendapatkan seseorang yang mungkin kemarin gagal ya, dan kemudian kamu menyerah, tetapi pada akhirnya dia yang akan datang ya untuk apa ya, teman-teman, berbaliklah mengejar kamu. Nah, mungkin seperti itu nanti ya. Oke, next. Poin yang terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya 9 of Pentacles, 9 koin, ada 7 of Pentacles, dan aku punya 7 of Wands. Ya, 779, teman-teman. 977. Ya, 9 memang kartu yang sangat menggambarkan tentang bagaimana mungkin harapan dan keinginan ya. Kamu mungkin seperti itu ya, teman-teman. Ekspektasinya, harapannya lah kebahagiaan gitu ya ketika sudah menemukan sosok orang yang mungkin tepat ya. Tetapi yang aku lihat dari kedua kartu ini, 77 ini kartu yang sangat buruk sebenarnya, sangat negatif. Seolah-olah ini nggak sesuai dengan apa yang mungkin kamu harapkan. Kamu ingin bahagia, nyatanya faktanya, teman-teman, yang pertama sulit untuk move on ya. Itu juga karena kamu masih memikirkan sebuah kehidupan masa lalu ya. Kemudian yang kedua, karena mungkin seseorang tersebut juga sepertinya apa ya, teman-teman ya, mungkin nggak sesuai dengan harapan-harapan kamu lah. Contoh dia baik yang awalnya terlihat seperti itu. Contoh mungkin
dia orang yang tepat ya untuk kamu, ternyata nyatanya enggak sesuai itu, teman-teman. Ya, jadi baiknya itu hanya awal doang. Jadi intinya harus hati-hati sih. Kalau dekat dengan seseorang juga harus lebih selektif ataupun jangan terburu-buru deh, teman-teman, itu sangat penting. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra. Aku punya tanggal 10, 7, 16, 30, tanggal 1, 29, 8, 19, 12, 21, 17, dan 4. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.